Terima kasih teman-teman. Mungkin materi ini saya sampaikan ketika sedang lebaran teman-teman kumpul dengan keluarga, tapi kali ini saya harus lakukan agar teman-teman bisa mempelajari maksud dan tujuan dari materi-materi di sesi kedua minggu ini. Oke, yang pertama terkait dengan network programming dan administration. Kita akan membahas mengenai bagaimana cara menginstal Visual Studio Code, Python, dan Wireshark. Apa sih, bagaimana cara kita mengintegrasikan Visual Studio Code, Python? Mungkin di e-learning saya sudah memberikan video tutorial untuk integrasi antara Visual Studio Code dan Python. Oke. Yang pertama, untuk Visual Studio Code, teman-teman bisa aksesnya di link yang saya berikan pada PPT. Ah, Teman-teman bisa memilih sesuai dengan um, operating system yang teman-teman miliki. Apabila teman-teman menggunakan Windows, silakan download, disesuaikan dengan uh, bitnya ya. Jadi kalau OS-nya itu 32 bit, maka X86 atau 64 bit, maka X64. Dan kemudian jika teman-teman menggunakan Mac OS, teman-teman bisa langsung download aja Mac OS tipe versi berapa, dan apabila teman-teman menggunakan Linux, silakan disesuaikan. Nah, kalau kita ngomongin Visual Studio Code, berarti Visual Studio Code itu adalah suatu IDE untuk development programming yang sudah mengakomodir um, multi-platform code. Jadi dia tuh nggak cuma kode-kode yang disesuaikan dengan kebutuhan kita, tapi kita bisa menyesuaikan dengan apa yang ingin kita buat programnya. Di sini kita bisa mengintegrasikan dengan Java, kemudian dengan Python, kemudian dengan React Native atau React JS, dan lain sebagainya macamnya. Nah, teman-teman bisa langsung download saja, disesuaikan dengan operating system teman-teman. Kemudian untuk Python, teman-teman bisa mendownload di python.org/download. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan. Tapi menurut saya lebih baiknya apabila teman-teman itu menggunakan yang stable version. Dalam hal ini seperti yang sudah ada di, kalau kita scroll di bawah itu ada namanya looking for a specific release. Nah, ini merupakan stable version dari Python. Jadi ada 3.10.14, 3.11.9, dan lain sebagainya. Ini merupakan update yang paling terbaru, dan ini stable-nya, bukan yang pre-release ya. Jadi kalau pre-release itu masih development, tahap pengembangan dari si Python. Dan itu akan dapat mengganggu kinerja kita dalam menggunakannya. Jadi teman-teman bisa memilih di sini. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, jadi setelah teman-teman install dan teman-teman sudah memiliki Python, maka teman-teman bisa nih download extension-nya. Jadi kalau kita buka Visual Studio Code, maka ini akan bisa kita cari extension apa yang kita ingin miliki atau kita download atau install ya. Dalam hal ini saya mereferensikan kita menggunakan Pylance, jadi untuk membantu kita dalam coding Python, dan juga Python itu sendiri. Nah, kalau Python itu sendiri kita lebih bersifat untuk mengimport di mana instalasi tersebut ke dalam struktur kode kita nantinya. Apabila teman-teman kedua um, library ini sudah di install extensionnya pada Visual Studio Code, maka kita siap untuk pertemuan selanjutnya. Di mana pertemuan selanjutnya itu mungkin lebih akan bersifat teknis sedikit. Dan teman-teman bisa mengikuti video-video atau video conference kalau saya melakukan video conference. Kemudian teman-teman jangan lupa kita akan mendownload namanya Wireshark. Wireshark itu merupakan suatu software ataupun aplikasi untuk memonitor traffic jaringan, komunikasi jaringan, baik itu aplikasi ke internet ataupun program kita ke internet, dan kita juga bisa melihat apakah ada trigger yang dikirimkan dari aplikasi-aplikasi kita ke internet tanpa sepengetahuan kita. Nah, makanya ini Wireshark ini sangat penting di mana di dalam
apa di dalam network program dan administration agar data kita tidak dikirimkan ke internet tanpa sepengetahuan kita atau data kita kita amankan sebelum dikirimkan ke internet agar tidak diketahui oleh orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk Wireshark-nya itu bisa kalian download sendiri dengan menyesuaikan operating system yang kalian miliki. Untuk tutorial terkait dengan Wireshark nanti akan diberikan di pertemuan selanjutnya. Nah, tadi kan sudah ngomongin instalasi dari Python, Visual Studio Code sampai dengan Wireshark. Jadi, apa sih fungsi si Wireshark ini? Nah, kalau Wireshark ini fungsinya itu sebenarnya untuk memonitor ya teman-teman ya. Jadi si Wireshark itu sebagai kalau di si hacker menggunakan Wireshark itu biasanya menggunakan man in the middle attack. Jadi serangan intercept ketika data itu dikirimkan dari klien teman-teman, dari sisi teman-teman baik itu dari komputer ke server uh, server yang kita tuju ya. Jadi bisa aja di capture point ini terdapat si hacker sedang melakukan monitor jaringan, traffic jaringan. Jadi cara kerja si Wireshark ini bisa menempatkan antara komunikasi dari PC teman-teman ke server atau dari server ke PC teman-teman, tergantung kebutuhan kita untuk menggunakan Wireshark. Dia bisa jadi dia itu bukan di dalam firewall ya, tapi di sebelum masuk ke dalam firewall dan setelah keluar dari firewall. Itu teman-teman. Kemudian si Wireshark ini juga bisa digunakan untuk mengcapture traffic jaringan antara VPN tunnel. Jadi perubahan jaringan yang teman-teman lakukan itu bisa dimonitor oleh si Wireshark ini. Sehingga bisa dibilang kalau ada yang menggunakan Wireshark di jaringan teman-teman dan teman-teman menggunakan VPN, bisa ketahuan secara langsung ya, kalau ada yang melakukan monitoring. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau dibilang VPN itu aman, ya oke, emang aman dari sisi luarnya. Tapi kalau dari dalam ada orang yang memantau jaringan dan perubahan IP secara anomali, maka itu teman-teman tidak bisa dibilang tidak aman ya, dan bisa ketahuan. Juga seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan VPN Wireshark ini dengan bijak ya. Mungkin sekian teman-teman. Kalau dari sisi saya, nanti teman-teman bisa menginstalasi terlebih dahulu. Untuk teman selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai aplikasi yang tadi kita maksud. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat berkumpul dengan keluarga. See you in the next video. Thank you. Goodbye.